Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Basri Tampania Rahab, NPM 20150025, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika semester 4A, mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampuh mata kuliah yaitu Bapak Rahmat Fauji, SPD Mkom. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari jaringan komputer, yaitu tentang OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama yaitu apa itu model Open System Interconnection atau OSI layer. Model Open System Interconnection atau OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa tahun 1997 yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan komputer. Adapun jenis-jenis OSI layer yaitu yang pertama yaitu bagian upper layer yaitu application, presentation, dan session. Kemudian bagian kedua lower layer yaitu transport, network, data link, physical. Adapun tujuan utama penggunaan mode OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi yang digunakan dalam jaringan. Adapun fungsi tiap layer pada OSI layer yang pertama yaitu physical, mengatur bentuk interface dari sebuah media transmisi, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, dan pengkabelan. Contoh, konektor RJ45 dan Ethernet. Kemudian yang kedua yaitu data link, mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda dari sebuah media transmisi. Contoh, IEEE 802.2 per 802.3, HDLC FDDI. Kemudian yang ketiga network. Network mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch layer 3, contoh IP. Kemudian fungsi tiap layer yang selanjutnya yaitu yang keempat transport, berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urutan setiap paket sehingga dapat disusun kembali setelah diterima. Contoh TCP dan UDP. Kemudian yang kelima yaitu session, mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Selain itu di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Contoh RCP, SQL, NFS, dan SCP. Kemudian fungsi layer yang selanjutnya yaitu presentation. Presentation mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contoh JPEG, ASCII, GIF, MVEG, MIDI. Kemudian yang ketujuh yaitu application. Sebagai interface, aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan pada layar. Inilah sesungguhnya user berinteraksi dengan jaringan. Contoh, telnet, FTP, dan browser. Kemudian yang selanjutnya kita akan menjelaskan TCP/IP. Pengertian dari TCP/IP. Standar komunikasi data yang digunakan oleh komunikasi internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Adapun fungsi layer TCP/IP yang pertama yaitu Network Access Layer.
Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram keyframe yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Kemudian yaitu Internet Layer, merupakan penentu alamat paket dan protokol resmi atau IP. Tugas Internet Layer adalah mengirimkan paket-paket IP yang berisi informasi tujuan paket tersebut. Yang ketiga yaitu Transport Layer. Ada dua jenis transport layer. Yang pertama yaitu Transmission Control, yaitu protokol yang mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket dan meneruskannya ke internet layer dan user. Kemudian B, Datagram Protocol, yaitu merupakan protokol yang tidak bisa diandalkan bagi aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan pengurutan TCP. Kemudian fungsi layer TCP/IP yang selanjutnya yaitu Application Layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu Telnet, yaitu Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan. Kemudian FTP yaitu File Transfer Protocol, digunakan untuk file transfer. Yang ketiga yaitu SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan electronic mail. Kemudian DNS Domain Name System, untuk memetakan IP address ke dalam nama tersebut. Kemudian HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk web browsing. Adapun hubungan OSI layer dan TCP/IP, yang pertama yaitu masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Kemudian B, memiliki application layer meskipun terdapat beberapa fungsi untuk layer tersebut. Kemudian C, masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Kemudian D, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switched. Dalam mencapai alamat tujuan, paket switched adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur atau path yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama. Kemudian E, dua-duanya menggunakan teknologi paket switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Adapun perbedaan OSI dan TCP/IP, yang pertama yaitu pada OSI referensi model terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session layer. Sedangkan pada TCP/IP model terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan OSI layer. Kemudian B, pada OSI referensi model proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP model proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Kemudian C, pada OSI referensi model memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada TCP/IP model memiliki 4, yaitu model memiliki 4 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Kemudian D, OSI referensi model bersifat sebagai model standar yang digunakan sebagai referensi dalam menjelaskan proses komunikasi data untuk semua vendor dan sistem. Oleh karena itu, model ini tidak memiliki protokol standar sebagai protokol komunikasi data. Sedangkan TCP/IP protokol merupakan protokol komunikasi data standar pada model ini. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang TCP/IP dan OSI layer. Mungkin masih banyak kekurangan dari penjelasan
video ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.